Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Indriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Saya di sini akan mengerjakan proyek UAS semester 3 mata kuliah Strategi Pembelajaran. Pertanyaan pertama, menurut saudara bagaimanakah cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Apa saja yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memilih strategi pembelajaran tersebut? Dalam proses pembelajaran terdapat berbagai pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Lihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu satu, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach, dan yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Adapun istilah pendekatan atau approach dalam pembelajaran menurut Sanjaya 2007 memiliki kemiripan dengan strategi. Sebenarnya pendekatan berbeda baik dengan strategi dan metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. 2. Apakah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir cocok digunakan pada setiap jenjang pendidikan? Utarakan pendapat saudara. Yang pertama ada visualisasi, menghidupkan konsep akademik yang membosankan dan pengalaman belajar visual dan praktis dapat membantu peserta didik, bapak atau ibu dalam memahami bagaimana penerapan materi yang dipelajari peserta didik dalam kelas di dunia nyata. Contohnya dalam menggunakan papan tulis interaktif atau LCD proyektor untuk menampilkan foto, tampilkan video, serta kegiatan yang mendorong peserta didik untuk bereksperimen dan aktif dalam kelas. Kedua, pembelajaran kooperatif, mendorong peserta didik untuk bekerja sama dengan membentuk kelompok, dengan mengekspresikan ide-ide peserta didik secara verbal dan menanggapi orang lain, akan mendorong peserta didik dalam mengembangkan kepercayaan diri mereka serta meningkatkan komunikasi dan keterampilan berpikir kritis. Contohnya adalah melakukan eksperimen ilmiah dan memerankan drama pendek dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga ada instruksi berbasis pertanyaan. Bapak atau ibu guru dapat mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir sendiri dan menjadi pembelajar yang lebih mandiri. Dengan mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menggali lebih dalam ide-ide yang mereka miliki akan membantu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan permasalahan mereka serta mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Dengan memberi instruksi berbasis pertanyaan dapat memusatkan perhatian peserta didik pada pembelajaran atau materi yang sedang didiskusikan. Pertanyaan ini dapat digunakan untuk menentukan apa yang telah dipelajari oleh peserta didik serta untuk memotivasi dan menemukan minat belajar siswa. Yang keempat ada penggunaan teknologi dalam kelas. Dalam memanfaatkan teknologi dalam proses mengajar dalam kelas merupakan salah satu cara efektif yang dapat ditempuh untuk melibatkan peserta didik, bapak atau ibu guru secara aktif, terutama karena media digital sangat akrab dengan peserta didik di abad ke-21. Papan tulis interaktif atau smartphone dapat digunakan untuk menampilkan gambar atau video yang dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan materi yang dipelajari. Pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif ketika teknologi digunakan karena peserta didik dapat terlibat secara langsung dalam pencapaian materi pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang akan saudara lakukan ketika strategi yang saudara terapkan ternyata tidak dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar sehingga berdampak pada nilai akhir siswa? Pada tindakan saudara jika menemukan kasus demikian. Apa tindakan saudara jika menemukan kasus demikian? Yang pertama, gunakan
knowledge atau yang dapat diartikan pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya. Yang kedua, selalu evaluasi materi yang sudah diberikan. Ketiga, hindari memberikan tugas yang sangat panjang atau banyak. Keempat, ajak siswa aktif berpartisipasi. 5. Ajarkan membuat catatan, yaitu seperti ringkasan yang lebih mudah dipahami. Kemudian pendekatan personal dari guru ke siswa, itu ada pendekatan soal materi seperti itu. Yang ketujuh ada metode resiprokal. Yang kedelapan ada bentuk kelompok belajar. Yang keempat, jelaskan makna pembelajaran dengan menggunakan strategi induktif dan deduktif, dan bagaimanakah cara mengimplementasinya di kelas. Pendekatan deduktif menekankan kajian konsep dan prinsip bahan pengajaran secara teoritis berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan ilmiah. Misalnya siswa mempelajari konsep dan prinsip yang ada pada buku-buku pelajaran. Kalau pendekatan induktif menekankan kajian bukti-bukti empiris dari konsep dan prinsip pengajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.